Kita akan membahas sesi terakhir ini sehubungan dengan eh, tabiat Allah, kasih yang mengubah segala kehidupan kita melalui konteks Galatia 5 ayat 22 dan 23. Dan ada dua hal yang akan kita bahas di hari terakhir ini. Sebagaimana kita sudah awali ini, maka kita akan menyelesaikannya sehubungan dengan cita rasa kasih yang Allah berikan bagi kita. Baik, sebelum kita lanjut, izinkan saya mau berdoa. Bapa, kami sangat butuh intervensi surga pagi ini agar firman Tuhan yang akan kami pelajari boleh memberikan nilai tambah dalam kehidupan rohanian kami. Kami diubahkan oleh kasih Kristus. Tuhan, tolong hindarkan dari segala hal yang merintangi, menghalangi. Semua perangkat yang kami gunakan biarlah diberkati dan dijaga oleh Tuhan. Di doa kami, terpuji namamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya suka membaca lagi ayat kita sepanjang minggu ini. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi, buah roh itu hanya tunggal. Namanya kasih. Tapi kasih itu memiliki 8 rasa. Kalau Anda kasih seperti tabiat Tuhan, maka tentunya Anda akan dipenuhi dengan sukacita. Saudara dan saya akan dipenuhi dengan sukacita. Itu kamar lain dari kasih. Cita rasa lain dari kasih adalah damai sejahtera. Ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Dan itu sudah kita pelajari di beberapa hari yang lalu. Mari kita lihat dua cita rasa kasih dalam konteks Galatia 5 ayat 22 dan 23. Kelemah lembutan. Apa itu kelemah lembutan? Saya coba mencari beberapa komentar, terjemahan, dan komentar-komentar itu saya simpulkan sehubungan dengan kelemah lembutan. Itu artinya tidak pemarah. Saudara, Amsal 15 ayat 1 berkata, jawaban yang lemah lembut meredahkan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Allah mau agar tabiatnya yang adalah kasih itu dalam cita rasa lemah lembut terpantul dari kehidupan saudara dan saya. Cita rasa kasih itu boleh kita nikmati dalam sebuah kelemah lembutan. Itu berarti saudara dan saya sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, harus muncul dengan kelemah lembutan untuk mengekspresikan kasih itu dalam bahasa yang sangat sederhana dalam hal perilaku kita setiap saat. Yesus pun berkata sehubungan dengan kata ini, lemah lembut. Matius 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang lemah lembut akan dihargai di mana saja di atas dunia ini. Kalau Anda pemarah seperti saya tadinya, kalau kita geram dan cara kita mengekspresikan kehidupan kita, maka kita tidak akan berterima di mana-mana. Kelemah lembutan adalah
salah satu mata uang yang berharga dimanapun kita pergi. Nilai tukarnya akan selalu ada di atas. Matius 11 ayat 29. Yesus berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku." Tentang apa? Tentang apa yang harus kita pelajari dari Yesus? Ini dia. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Murid Yesus yang telah belajar banyak dari Yesus selama kurang lebih 3,5 tahun berjalan setiap hari, tidur bersama dengan Yesus, memberikan nasihat ini buat kita. Ya, Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Siapa Yakobus? Yakobus sesudah Yesus naik ke surga, kita dapati catatan kehidupan Yakobus. Dia adalah pemimpin, ketua mereka di Yerusalem. Namun jauh sebelum dia jadi murid Yesus yang mampu memberikan nasihat ini, karena dia telah belajar dari sumber yang lemah lembut, keagungan Yesus itu. Kemudian dia menduplikasi kehidupan Yesus dan memberikan nasihat ini. Tapi siapa dia sebenarnya? Di dalam Markus pasal 3 ayat 17, Yakobus bersama saudaranya Yohanes dikatakan sebagai anak-anak guru. Tabiat mereka kasar. Perkataan mereka kasar. Ingat, mereka adalah nelayan-nelayan di Galilea yang kemudian dipanggil Yesus untuk menjadi murid. Saudara boleh bayangkan, para nelayan, mereka pagi-pagi, malam ada di laut, dan bahasa mereka adalah bahasa yang kasar. Kata-kata mereka adalah kata-kata yang kasar, dan tidak jarang dalam ungkapan sehari-hari ada caci maki di antara mereka. Dan menurut kepercayaan ini, menurut kepercayaan para nelayan, sebagian, mungkin tidak semuanya begitu. Kalau mereka tidak saling caci maki, maka mereka tidak akan mendapatkan hasil yang banyak. Ini sudah menjadi prinsip umum di tengah-tengah para nelayan. Namun kita lihat orang yang seperti itu mampu diubahkan oleh karena mereka belajar dari Yesus. Siapa Yakobus dan Yohanes? Kemarin saya dengar renungan yang indah dibacakan di room ini. Sehubungan dengan sifat Yohanes yang kasar, tabiatnya yang culas, tapi mampu berubah oleh karena memandang kepada Yesus. Karena mengasihi Yesus. Sehingga orang yang kasar, orang nelayan yang kata-katanya kasar, tapi diubahkan oleh kasih Kristus, sehingga mampu menjadi seorang rasul yang handal, yang memiliki kesabaran, yang memiliki kelemah lembutan, yang telah menguasai dirinya, yang tidak sombong. Siapa lagi Yakobus ini? Kalau kita baca dalam Matius 20 ayat 21 dan 20 ayat 20 dan 21, Yakobus bersama Yohanes menggunakan orang lain menghampiri Yesus untuk sebuah ambisi yang tidak bisa ditahan. Ambisi apa itu? Kalau kita baca Matius 20 ayat 20 dan 21, melalui ibu mereka, mereka minta kepada Yesus, kalau boleh mereka memiliki kedudukan, yang satu di sebelah kiri, yang satu di sebelah kanan. Apa artinya ini? Posisi yang tinggi, jabatan yang tinggi.
ambisi. Yakobus, Yohanes, seperti Anda dan saya. Kadang kita terjebak pada hal seperti itu. Ambisi. Namun mampu diubahkan oleh kasih Kristus yang tadinya kasar, dipenuhi dengan ambisi yang jahat, menjadi lemah lembut. Oh, saudaraku yang kekasih, tabiat ini yang harus dimiliki oleh umat-umat Tuhan yang sedang menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Poin yang terakhir, sehubungan dengan cita rasa kasih di dalam Galati 5 ayat 23, 22 dan 23. Sehubungan dengan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang semua cita rasa kasih ini. Mari kita lihat sehubungan dengan penguasaan diri. 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikan tugas pelayanan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Suasana di zaman Yesus, di zaman gereja mula-mula, suasana itu juga yang kita rasa di akhir zaman ini. Hubungan dengan persiapan hidup kita untuk kedatangan Tuhan. Anda dan saya wajib hukumnya untuk menguasai diri kita. Di tempat-tempat di mana Tuhan mempercayakan Anda dan saya hadir, Anda harus wajib menjadi saksi Tuhan dengan cara penguasaan diri. Orang Kristen yang sejati, dia wajib menguasai dirinya di mana saja dia berada. Sebagai hamba-hamba Tuhan, mari kita kuasai diri kita. Ada kalanya kita mengalami penderitaan, kita mengalami sesuatu hal yang tidak mengenakan dalam tugas tanggung jawab pelayanan kita. Seringkali kita diceritakan tentang hal yang tidak benar. Kita difitnah, kita diserang, dan kita ditekan. Namun sabarlah menderita. Pengendalian diri itu sangat penting agar kita tidak tergesa-gesa dalam memberitakan Injil. Ada banyak kali kita tidak sabar ketika kita menyampaikan kabar sukacita ini kepada orang lain, dan kemudian kita mendapat tantangan, kita akan cepat-cepat menggunakan ayat yang tanpa kita interpretasi lebih dahulu. Kebaskanlah kakimu, kuasailah dirimu. Dalam pertandingan iman, mari kita menguasai diri kita. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Orang yang tenang, orang yang mampu mengendalikan dirinya di mana saja dia berada, dia akan menjadi pahlawan rohani. Benar kata Raja Salomo dalam Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Pahlawan yang sebenarnya adalah bukan seorang yang telah menaklukkan wilayah besar. Pahlawan yang sesungguhnya adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya sendiri. Saudara-saudara,
sahabat-sahabat seiman, mari kita selami arti kasih yang tak terbatas dari Yesus. Tabiatnya adalah kasih. Kehidupan Yesus adalah kehidupan kasih. Allah mau agar kasih yang merupakan tabiatnya sendiri itu terejawantakan dalam kehidupan umat-umat percaya yang mengaku menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Umat-umat yang benar-benar menanti kedatangan Yesus akan terlihat dari bagaimana perilaku mereka dalam mengembangkan dan menghidupkan kasih Kristus dalam hidup mereka. Saya mau menutup pembicaraan saya di pagi ini dengan membaca paralel padanan dari Galati 5 ayat 22 dan 23 itu di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Mari kita simak kata-kata Paulus. Ayat 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat anak-anak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Ayat yang terakhir. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kasih adalah tabiat Allah. Oleh karena kasih Allah, sehingga ia mampu menjangkau manusia yang berdosa.
Karena kasih adalah tatanan pemerintahan Allah, dasar pemerintahan alam, dasar pemerintahan Allah untuk seluruh jagat raya ini. Kasih itu ternyatakan dalam kehidupan Yesus. Dan Ia mau agar Anda dan saya yang mengaku murid Yesus harus mengadopsi kehidupan yang penuh kasih itu. Kita telah belajar beberapa orang di dalam Alkitab. Ada Yusuf, ada Musa, ada Petrus, ada Yohanes, ada Yakobus yang sebelum mengalami perubahan dalam hidup adalah orang-orang yang kasar dan terbuang. Mereka adalah orang-orang yang telah bergumul dan menang dan telah mengadopsi kehidupan kasih itu. Sehingga mereka boleh dijadikan sempurna oleh Tuhan melalui kasih yang telah mengubah kehidupan mereka menjadi berpadangan dengan kehidupan surga. Kalau nanti ada pencuri di surga, kalau nanti ada pembunuh di surga, itu bukan karena Allah tidak mau menyelamatkan mereka. Allah mau siapapun Anda, pembunuh, penjahat kelas kakap, pencuri, pendusta, kalau boleh kita semua ada dalam kerajaan surga. Namun, kalau saja Allah mengizinkan orang-orang yang tidak sabar, orang-orang yang kasar, orang-orang penjahat ini di surga, dengan sendirinya, tanpa diusir, mereka akan mengangkat kaki mereka, meninggalkan surga. Mengapa? Oleh karena suasana surga, suasana yang penuh dengan kasih, akan tidak cocok dengan orang-orang yang seperti itu. Orang yang tidak mempraktikkan kasih Tuhan, mereka tidak akan betah tinggal di dalam kerajaan surga. Mereka sendiri akan minta untuk turun dari sana. Itulah sebabnya sebelum kita masuk ke suatu negeri yang penuh kasih, mari kita rubah kehidupan kita. Mari kita hidupkan kehidupan kasih Kristus itu mulai dari atas dunia ini sampai nanti kita tiba di dalam kerajaan surga, menikmati kasih Tuhan yang besar, hidup kekal untuk selama-lamanya dalam sebuah suasana yang dipenuhi dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Tuhan memberkati kita adalah doa saya di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta untuk